Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Septian dengan akhiran NIM 046 dari kelas D4B tingkat 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran pemeriksaan hematologi lengkap pada infeksi virus Dengue dan virus SARS-CoV-2. Yang pertama, pengertian virus Dengue. Virus Dengue adalah virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Albopictus, yang dimana nyamuk-nyamuk ini berperan sebagai vektor untuk masuknya virus ke dalam tubuh manusia. Virus Dengue dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan perdarahan. Lalu selanjutnya ada pengertian dari SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 adalah virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini biasanya menyerang sistem pernapasan manusia dan dapat menular melalui percikan droplet udara atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, pemeriksaan hematologi pada infeksi Dengue. Pemeriksaan hematologi pada infeksi Dengue dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis serta memantau tingkat keparahan penyakit. Pemeriksaan yang sering dilakukan meliputi yang pertama ada hemoglobin atau HB, digunakan untuk melihat adanya peningkatan kadar darah akibat kebocoran plasma. Yang kedua ada hematokrit, biasanya meningkat pada pasien Dengue karena terjadi hemokonsentrasi. Lalu ada jumlah leukosit. Pada infeksi Dengue umumnya terjadi penurunan jumlah leukosit atau yang biasa disebut leukopenia. Selanjutnya ada jumlah trombosit, yang dimana trombosit biasanya menurun atau trombositopenia dan menjadi salah satu tanda khas jika terkena demam Dengue. Lalu selanjutnya ada hitung jenis leukosit, yang dimana untuk melihat perubahan sel darah putih seperti peningkatan limfosit. Dan yang terakhir ada pemeriksaan koagulasi, dilakukan untuk menilai gangguan pembekuan darah pada kasus Dengue berat. Sementara untuk hasil hematologi pada Dengue, biasanya hasil pemeriksaan hematologi pada infeksi Dengue umumnya menunjukkan yang pertama leukopenia atau jumlah leukosit menurun akibat infeksi dari virus Dengue. Selanjutnya ada trombositopenia, yang mana ini merupakan ciri khas dari pasien yang terkena virus Dengue, yang dimana jumlah trombosit menurun dan dapat menyebabkan risiko perdarahan. Selanjutnya ada peningkatan hematokrit, terjadi karena kebocoran plasma atau hemokonsentrasi. Lalu ada hemoglobin atau HB yang dapat meningkat itu akibat pengentalan darah yang terjadi. Lalu ada peningkatan limfosit, terutama limfosit atipikal dan pada fase tertentu infeksi. Dan yang terakhir ada gangguan koagulasi. Pada kasus berat dapat terjadi gangguan pembekuan darah. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan hematologi pada infeksi virus SARS-CoV-2, yang dimana pemeriksaan yang sering dilakukan itu meliputi yang pertama hemoglobin atau HB, untuk menilai kondisi sel darah merah dan kemungkinan anemia. Lalu ada jumlah leukosit, yang dapat meningkat atau menurun tergantung tingkat infeksi yang terjadi. Lalu ada hitung limfosit. Pada COVID-19 sering ditemukan penurunan limfosit atau limfopenia. Selanjutnya ada jumlah neutrofil, biasanya meningkat pada infeksi berat. Lalu ada jumlah trombosit, dapat menurun pada beberapa pasien COVID-19. Ada hematokrit, yang digunakan untuk memantau kondisi umum darah pasien. Nomor 13, selanjutnya itu pemeriksaan koagulasi seperti D-dimer dan PT atau APTT untuk menilai gangguan pembekuan darah yang terjadi pada COVID-19 berat. Lalu selanjutnya ada hasil hematologi pada virus SARS-CoV-2, yang dimana itu hasil pemeriksaannya umumnya menunjukkan yang pertama limfopenia, yang dimana jumlah limfosit menurun dan sering ditemukan pada pasien COVID-19. Lalu ada leukosit yang meningkat atau menurun, ini tergantung pada tingkat keparahan infeksi.
Selanjutnya neutrofil meningkat, umumnya terjadi pada infeksi berat. Trombosit menurun pada beberapa pasien, dapat terjadi trombositopenia. Lalu ada D-dimer meningkat, menunjukkan adanya gangguan pembekuan darah. CRP dan LED meningkat yang menandakan adanya proses peradangan dalam tubuh. Dan yang terakhir, hematokrit dan hemoglobin berubah, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya perbandingan Dengue dan SARS-CoV-2, yang dimana itu penyebab dari Dengue itu biasanya dari virus Dengue. Sementara untuk virus SARS-CoV-2 itu penyebabnya berasal dari virus SARS-CoV-2. Untuk penularan, Dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk, yang dimana nyamuk ini berperan sebagai vektor. Untuk SARS-CoV-2 itu penularannya berasal dari droplet dan udara. Untuk organ yang diserang pada virus Dengue yaitu darah dan pembuluh darah. Sementara untuk SARS-CoV-2, organ yang diserang itu adalah sistem pernapasan. Selanjutnya ada gejala umum. Untuk Dengue, gejala umumnya itu biasanya seperti demam, nyeri otot, dan ruam. Sementara untuk SARS-CoV-2, gejala umumnya itu meliputi demam, batuk, sesak nafas. Untuk leukosit pada Dengue biasanya itu menurun, sedangkan untuk SARS-CoV-2 tergantung kadang naik atau turun. Untuk limfosit pada pasien Dengue itu biasanya meningkat, sementara untuk SARS-CoV-2 itu menurun. Lalu trombosit, untuk pasien Dengue, trombosit biasanya menurun sangat drastis dan menjadi ciri khas pasien jika terkena virus Dengue. Nah, sementara untuk virus SARS-CoV-2, trombositnya itu biasa menurun ringan. Lalu selanjutnya ada hematokrit. Untuk pasien Dengue, hematokrit biasanya meningkat. Sementara untuk SARS-CoV-2 itu biasanya normal atau perubahan ringan. Selanjutnya ada gangguan koagulasi. Untuk pasien virus Dengue biasanya itu perdarahan. Sementara untuk SARS-CoV-2 itu trombosis atau pembekuan darah. Selanjutnya ada pemeriksaan khas. Untuk virus Dengue itu biasanya NS1 atau IgG atau IgM Dengue. Sementara untuk SARS-CoV-2 itu PCR dan antigen COVID-19. Selanjutnya ada pencegahan yang dimana untuk Dengue itu untuk menghindari gigitan nyamuk. Sementara untuk SARS-CoV-2 itu menggunakan masker dan rajin untuk mencuci tangan. Selanjutnya ada peran pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi berperan penting dalam memantau diagnosis, memantau perkembangan penyakit, dan menentukan tingkat keparahan infeksi. Pada penyakit seperti Dengue dan SARS-CoV-2, pemeriksaan hematologi digunakan untuk melihat perubahan komponen darah seperti leukosit, trombosit, hemoglobin, dan hematokrit. Selain itu, pemeriksaan ini juga membantu dokter dalam menentukan penanganan serta memantau risiko komplikasi seperti perdarahan atau gangguan pembekuan darah. Nah, untuk pencegahannya ini, cara pencegahan untuk virus Dengue dan virus SARS-CoV-2 itu berbeda. Yang dimana untuk pencegahan virus Dengue yang pertama itu menguras tempat penampungan air untuk mengurangi jentik-jentik atau anak-anak nyamuk. Yang kedua, menutup tempat penyimpanan air agar nyamuk tidak bisa berkembang biak dengan bebas. Lalu selanjutnya itu mendaur ulang barang-barang bekas agar menghindari air hujan yang tertampung sehingga menyebabkan nyamuk dapat berkembang biak dengan bebas. Selanjutnya menghindari gigitan nyamuk. Lalu bisa juga dengan menggunakan lotion anti nyamuk agar tubuh tidak digigit oleh nyamuk. Lalu memasang kelambu atau kasa saat tidur. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan tetap bersih. Sementara untuk pencegahan dari virus SARS-CoV-2, yang pertama kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak atau social distancing, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, melakukan vaksinasi, dan menjaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pemeriksaan hematologi memiliki peran penting dalam diagnosis, pemantauan, dan penilaian tingkat keparahan infeksi virus Dengue dan virus SARS-CoV-2.
Pada infeksi Dengue, hasil yang sering ditemukan adalah leukopenia, trombositopenia, dan peningkatan hematokrit akibat kebocoran plasma. Sedangkan pada infeksi SARS-CoV-2, sering ditemukan limfopenia, peningkatan neutrofil, serta peningkatan D-dimer yang menunjukkan adanya inflasi dan gangguan pembekuan darah. Perubahan parameter hematologi membantu tenaga kesehatan dalam menentukan kondisi pasien, risiko komplikasi, serta penanganan yang tepat. Oleh karena itu, pemeriksaan hematologi lengkap sangat penting untuk mendukung diagnosis dan monitoring pasien pada kedua penyakit tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.